Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik antar agama di Situbondo, di mana ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai penyebab konflik antar agama di Situbondo, di mana penyebab awal konflik ini adalah adanya perdebatan antara kedua ahli ulama. Yang pertama bernama Kiai Haji Samsul Arifin dan yang kedua ada Saleh. Di mana perdebatan ini bermula ketika Saleh mengatakan ajaran yang diajarkan oleh Kiai Haji Samsul Arifin adalah ajaran sesat. Di mana berita ini sampailah kepada pendukung dari Kiai Haji Samsul Arifin. Mereka tidak terima dan sampailah berita ini kepada pihak keluarga, di mana pihak keluarga juga tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Sampailah ke pihak yang berwajib, kasus ini segera ditangani dan masuklah kepada pengadilan, di mana pengadilan melakukan sidang. Pada kasus ini dari pendukung Kiai Haji Samsul Arifin berharap Saleh dihukum mati, tapi di persidangan berkata lain, di mana persidangan hanya memberikan hukuman sebanyak 5 tahun penjara. Dan pendukung dari Kiai Haji Samsul Arifin tidak setuju dan akhirnya ricuh, di mana ricuh ini terjadi tidak hanya di dalam persidangan dan juga merambat keluar. Dan merambat keluar itu juga sedang terjadinya pembakaran gereja, di mana pembakaran gereja ini seharusnya tidak terjadi karena berbeda agama, tapi menurut saksi-saksi pembakaran gereja ini sudah terorganisir karena sudah ada pimpinan-pimpinannya. Begitu saja tentang penyebab terjadinya konflik, dan di sini ada juga aktor yang terlibat dalam konflik. Pertama ada massa, di mana massa ini menurut data yang diterima berasal dari agama Islam. Dan yang kedua ada Saleh. Saleh di sini diduga sebagai pemicu utama terjadinya konflik antar agama di Situbondo. Dan yang keempat adalah Kiai Haji Ahmad Zaini, di mana Kiai ini adalah pemimpin pesantren dan Kapolres Situbondo. Kapolres Situbondo ini merupakan penengah dalam konflik ini. Dan ada juga hakim, jaksa, dan staf pengadilan. Dan yang terakhir ada Kristen, di mana umat Kristen ini diduga sebagai korban. Dan yang ada juga yang saya jelaskan di sini korban jiwa konflik ini. Korban jiwa pada konflik ini berjumlah 5 orang, di mana yang pertama ada Pendeta Ishak Kristian, di mana berusia 70 tahun, dan ada Nyi Ripka Lena Kristian berusia 67 tahun, dan ada juga Elizabeth Kristian berusia 24 tahun, dan ada Rita sebagai penjaga gereja berusia 20 tahun, dan yang terakhir ada Nova Samuel berusia 15 tahun. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian konflik antar agama di Situbondo. Upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara menghentikan massa yang brutal melalui kiai, yaitu pimpinan pondok pesantren yang dihormati di Situbondo. Kiai Haji ini meminta untuk tidak dilanjutkan brutal itu, lalu pengikutnya mendengarkan dari perkataan dari Kiai Haji ini untuk tidak melanjutkan kegiatan atau perbuatan brutal tersebut. Di sini pendukungnya langsung menghentikan karena menuruti apa yang diperintahkan oleh Kiai tersebut. Di Situbondo sendiri Islam menjadi tempat yang sangat mayoritas, karena itulah sikap fanatisme dari pendukung atau pengikut Kiai Haji tersebut mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan mereka, dan selanjutnya mereka menghentikan
kegiatan brutal itu, seperti pembakaran gereja tersebut. Dan pasca konflik tersebut, umat agama Islam dan Kristen melakukan kegiatan, yaitu seperti saling belajar, saling berinteraksi, dan tidak akan terjadinya tidak terulang lagi kejadian seperti sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat